pagi semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Francisca dengan NIM 401-221-1012. Di video ini saya akan menjelaskan terkait tema tentang Blue Economy pada mata kuliah Hukum Maritim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari tema Blue Economy tersebut. Blue Economy adalah konsep yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem laut. Nah, konsep ini itu mencakup berbagai sektor ekonomi baik konvensional seperti perikanan, aquaculture, transportasi maritim, dan pariwisata pesisir, maupun yang baru muncul seperti energi terbarukan pesisir, layanan ekosistem laut misalnya karbon biru, dan penambangan dasar laut dan bioprospeksi. Nah, menurut Bank Dunia, Blue Economy ini adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem pada laut. Komisi Eropa ini mendefinisikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan, laut, ataupun pantai. Pentingnya Blue Economy ini dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu untuk ekonomi dan pekerjaan. Nah, di sini lautan menyediakan berbagai peluang ekonomi mulai dari perikanan hingga pariwisata. Nah, sektor-sektor ini akan menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada PDB banyak negara. Yang kedua itu ada keberlanjutan pada lingkungan. Nah, di sini dengan mengadopsi praktik Blue Economy, kita itu dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut ini tidak akan merusak ekosistem pada laut. Nah, dengan demikian, ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Yang ketiga, itu ada inovasi dan teknologi. Biasanya, Blue Economy akan mendorong inovasi dalam teknologi maritim dan energi terbarukan yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas manusia di laut. Adapun beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam Blue Economy ini, yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya. Biasanya mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan ini memerlukan kerjasama lintas batas dan sektor. Ini termasuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, menjaga kesehatan ekosistem, dan mencegah polusi. Yang kedua, itu ada keterbatasan negara berkembang. Biasanya negara-negara yang berkembang dan negara-negara kepulauan kecil itu sering menghadapi keterbatasan dalam mengelola sumber daya laut mereka. Dengan demikian, mereka ini memerlukan beberapa dukungan internasional untuk mengembangkan kapasitas dan teknologi yang diperlukan. Yang ketiga itu ada kolaborasi internasional. Biasanya kolaborasi internasional ini adalah untuk mencapai tujuan dari Blue Economy tersebut. Dan ini diperlukan kolaborasi internasional yang lebih kuat atau yang kuat. Nah, ini juga termasuk kerjasama dalam melakukan suatu penelitian, pengembangan teknologi, dan ataupun pengelolaan sumber daya. Nah, dalam beberapa negara ini telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengimplementasikan Blue Economy. Yang pertama itu ada negara Kenya, yang dimana pada tahun 2018 negara Kenya ini mengadakan konferensi internasional untuk membahas masa depan yang berkelanjutan bagi lautan dunia. Nah, konferensi ini juga menyoroti pentingnya Blue Economy tersebut dalam atau untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Nah, yang kedua itu ada negara Uni Eropa. Uni Eropa ini telah mengembangkan kebijakan atau mengembangkan beberapa kebijakan
dan inisiatif untuk mendukung blue economy tersebut, sehingga ini juga termasuk dalam strategi untuk energi yang terbarukan pada pesisir dan perlindungan pada ekosistem laut atau perlindungan ekosistem laut. Yang ketiga itu ada negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia ini adalah sebagai negara kepulauan. Nah, negara Indonesia ini juga memiliki potensi besar dalam blue economy, yang dimana pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program untuk mendukung perikanan berkelanjutan, pariwisata pesisir, dan energi terbarukan. Nah, blue economy ini juga menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk memanfaatkan sumber daya laut yang berkelanjutan, yang dimana dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pelestarian ekosistem laut, blue economy ini dapat membantu mencapai keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari blue economy ini diperlukan kerjasama internasional yang kuat, inovasi teknologi, dan komitmen untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan demikian, blue economy ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat global. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penggunaan kata atau tutur kata. Terima kasih dan selamat pagi.